Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini sebelum kita mulai, mari kita awali bersama dengan terlebih dahulu membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian semuanya melakukan penilaian harian, maka mari kita lanjutkan pada bab berikutnya. Pada buku ini, bab 7, kalau di buku LKS kamu kemungkinan bab 2. Ya, baik. Judulnya apa anak-anak? Iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Ya baik, kita jelaskan pelan-pelan anak-anak semuanya tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Kita awali dari pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya selain malaikat. Apa saja? Ya bisa jin, bisa iblis, dan setan. Kita awali dengan pengertian iman kepada malaikat Allah. Nah anak-anak, menurut bahasa kata malaikat itu merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad. Mufrad itu tunggal. Ya, jadi malaikat itu jamak. Ya, sedangkan kalimat tunggalnya adalah malak, yang artinya kekuatan. Itu menurut bahasa. Nah, di dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat itu juga disebut dengan ar-rusul. Apa anak-anak? Iya, ar-rusul, yang berarti para utusan Allah. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Gaib itu artinya tidak bisa dilihat oleh panca indera. Itu yang dimaksud dengan gaib atau ghaib. Nah, mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya ghaib, maka malaikat tidak dapat dilihat. Ya. Tidak bisa juga didengar atau diraba. Ya, tidak ada kita melihat malaikat, ya kan? Mengaku telah mendengar malaikat bicara, kemudian mengaku telah meraba malaikat. Tidak bisa, karena malaikat itu sifatnya gaib, tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Nah, mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Ya, jadi kalau yang kita saksikan ini setiap harinya seperti ini ya di dunia, maka alam malaikat itu berbeda dengan alam dunia ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi Allah saja yang mengetahui keadaan malaikat. Malaikat itu disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah. Apa yang dimaksud dengan nafsu hayawaniyah? Nafsu hewan. Ya. Nafsu hewan. Ini terhindar dari nafsu itu, ya. Terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Itu memang sudah disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malaikat tidak bisa berbuat dosa, atau malaikat itu ya tidak makan, ya, seperti hewan pada umumnya. Ya, hewan itu makan, ya kan, dan malam tidur. Tidaklah demikian untuk malaikat. Ya, malaikat ya, itu terhindar sama sekali dari hawa nafsu dan perbuatan dosa. Nah, adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya.
sebagai makhluk gaib ciptaan Allah, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Itu artinya kita beriman kepada malaikat. Jadi yang dimaksud beriman pada malaikat itu, kita mempercayai keberadaan malaikat itu sebagai makhluk gaib ciptaan Allah, dan yakin bahwa malaikat itu mempunyai tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya. Baik itu pengertian malaikat menurut bahasa maupun menurut istilah, serta pengertian beriman kepada malaikat. Nah, sekarang mari kita lihat dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Ya, jadi dalil tentang adanya malaikat bisa kalian baca dalam surat Al-Hijr ayatnya 30. Nah, ini bisa kalian lihat pada tayangan ini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat, itu semuanya bersama-sama. Jadi disebutkan Allah dalam surat Al-Hijr malaikat dengan kalimat al-malaika. Oke. Dan juga di dalam surat At-Tahrim ayatnya 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, disebutkan di sini dengan kalimat malaika. Nah, Allah menyebut malaikat di sini. Ini keberadaan malaikat sesuai dengan penjelasan Allah. Dari dalam Al-Quran surat Al-Anbiya juga ya sebutkan ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Yang dimaksud mereka ini adalah malaikat. Ini malaikat di sini disebutkan bertasbih setiap harinya itu ya, tidak henti-hentinya malam maupun siangnya. Jadi jangan dibilang malaikat itu nganggur ya. Dia malaikat itu memang tugasnya sesuai apa yang diperintahkan Allah ya, setiap harinya bertasbih ya, bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Al-Quran surat An-Nahl ayat 49, wallahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wa malaikatu wa hum la yastakbirun. Di sini juga disebutkan wal malaika. Nah, malaikat itu pada ayat ini disebutkan ya, terbebas dari sifat menyombongkan diri. At-Tahrim juga ayat 6. Mana sebutan malaikatnya? Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian surat Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Dan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab juga disebutkan di sini ya, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Ini disebutkan walladzina yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dialah yang beri rahmat padamu dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan. Nah, ini dalil keberadaan malaikat dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan makhluk gaib lainnya sebagaimana jin? Apakah juga dijelaskan Allah di dalam Al-Quran? Iya, dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yurakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia jin ya,
dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, hai manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nih, jadi jin itu dan pengikut-pengikutnya itu bisa melihat kita semuanya, tapi di tempat yang tidak bisa melihat. Ya, kita semuanya tidak bisa melihat mereka. Yang kedua, surat Al-Hijr ayat 26-27. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin itu terbuatnya diciptakan Allah dari api. Nah, demikian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, kemudian surat Al-Naml ayat 17, Fussilat 25, Dariyat 56. Nah, kemudian jin itu ada yang jin kafir. Nah, disebutkan dalam surat Kahfi, Al-Kahfi ayat 50. Nah, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, pada ayat ini ya Allah menjelaskan bahwa jin membangkang. Nah, oleh Allah disebut sebagai jin yang kafir karena tidak mau menurut perintah Allah. Dan juga ada jin yang beriman, ya. Kalau ada yang jin kafir, ada jin yang beriman. Nanti berbeda dengan iblis dan setan. Dalil tentang keberadaan iblis dan setan dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum. Ya, ini artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, disebutkan di sini ya bahwa setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 12 ini, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau diciptakan dari api, sedang dia engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi setan itu diciptakan Allah juga dari api. Ya, maka iblis ini mengaku lebih baik daripada manusia, mengaku lebih mulia daripada manusia. Jadi pengakuan iblis, dan tidaklah demikian. Ya, Allah menciptakan manusia itu sudah sebagus-bagusnya bentuk, fi ahsani taqwim. Nah, dalam surat Al-A'raf 16-17 disebutkan, An-Nisa 120, nanti baca sendiri. Surat An-Nur ayat 21 juga lah demikian. Nah, apa tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya itu? Nah, nama dan tugas-tugas malaikat insya Allah kita lanjutkan besok yang akan datang. Cukup kita pahami dulu ya tentang pengertian dan dalil-dalil keberadaannya.
Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.